untuk memulai. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat mengikuti. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih sudah merespon segala pengumuman yang ada di grup, terutama berkaitan dengan pada hari ini ya. Tentunya tadi Bu Iwan sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana Bapak Ibu akan mencari referensi-referensi untuk skripsi Bapak Ibu sekalian di sini ya, baik dari kelas ini kan ada dari kelas pagi, kelas Jayapura, Cikarang, Kemang, begitu dan Banten ya. Nah, tapi sebelum mulai kita akan berdoa dulu. Mungkin saya meminta Bapak Josmartua untuk berdoa. Silakan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur kalau sore hari ini kami boleh bertemu dengan teman-teman kami, Tuhan, kami yang sedang belajar untuk skripsi, menyelesaikan perkuliahan kami selama 4 tahun. Bapa dalam surga, tolong kami Tuhan Yesus, untuk para narasumber kami, para dosen kami yang akan mengajari kami, untuk mengambil literasi-literasi Tuhan untuk memperlengkapi skripsi kami nanti. Oleh karena itu, biar semua kami yang mahasiswa S1, boleh kami nanti sama-sama di wisuda Tuhan menyelesaikan skripsi kami dengan baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan kesempatan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin kami. Teman-teman kami yang belum bergabung, doa kami dimanapun mereka berada supaya Tuhan juga menyertai mereka, dan kalau mereka dalam kesibukan, mereka bisa meluangkan waktu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mulai acara kami. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Yos. Ya, baik, sembari menunggu yang lain, tidak apa-apa, saya akan merekam juga. Ya. Berkaitan dengan hari ini, dalam hal ini temanya mungkin pembekalan dari Prodi, yaitu memperlengkapi Bapak Ibu berkaitan dengan digital. Dalam hal ini seperti Bapak Ibu sedang mengerjakan skripsi pasti bingung nih. Oh, perpustakaan kita ada sangat lengkap bukunya dalam hal ini, tetapi karena kondisi pandemi seperti ini, maka Bapak Ibu juga agak kesulitan nih untuk mengambil buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut ya. Dalam hal ini mau meminjam buku, kemudian jurnal. Nah, jadi untuk hal ini kita dapat memanfaatkan fasilitas dari digital dalam hal ini untuk perpustakaan nasional, kemudian Perpus STT juga ada. Sebentar saya akan share terlebih dahulu. Ya, jadi Bapak Ibu terkait dengan literasi digital, dalam hal ini pemanfaatan dari digital yang mana memang kondisi saat ini, pandemi saat ini, kita harus pintar-pintar bagaimana caranya untuk mencari literasi-literasi kita untuk mendukung dari skripsi kita ya. Dalam hal ini STT Battle sendiri dalam hal ini sudah memfasilitasi juga, yaitu perpustakaan ya. Perpustakaan kita di sini sudah online juga ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Nanti Bapak Ibu akan kita arahkan ke perpustakaan online yang ada di STT Battle Indonesia. Nah, yang pertama ada HL Senduk Library. Nah, Bapak Ibu di sini bisa mencari namanya skripsi-skripsi, tesis, disertasi yang memang sudah selesai. Dalam hal ini angkatan-angkatan sebelumnya yang membuat skripsi. Jika Bapak Ibu ingin melihat, kemudian ingin seperti apa sih skripsi yang sudah dibuat, maka Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah datang ke kampus, maka tinggal melihat saja ada di HL Senduk Library ya. Nah, nanti tinggal buka saja, ini alamatnya, ketik saja di Google ya. Kemudian yang kedua ada HL Senduk Digital. Nah, bedanya apa sih ketika HL Senduk Library dan HL Senduk Digital? HL Senduk Library yaitu
untuk skripsi, tesis, disertasi, ya. Nah, namun ketika untuk HL Senduk digital, di sini berbicara digital yaitu dari berbagai sumber buku-buku. Buku-buku yang ada di perpustakaan kita sudah di-online-kan, kemudian Bapak Ibu bisa mendownloadnya, membacanya. Dari situ kemudian melihat, oh ini bukunya, kemudian Bapak Ibu juga bisa mencari judul-judulnya yang memang bisa dipakai oleh Bapak Ibu sekalian untuk membuat skripsi, ya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah bingung. Jadi silakan saja mengunjungi websitenya, ya. Nah, websitenya nanti akan ada tampilan seperti ini, ya. Nah, ini untuk HL Senduk Library, saya contohkan. Nah, di sini ketika kita ingin melihat skripsi, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini skripsi. Nah, namun di sini harus ada pendaftaran, ya. Pendaftaran tinggal Bapak Ibu daftar saja, ya. Terserah mau menggunakan email pribadi atau menggunakan email kampus, ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal daftar, kemudian nanti mengikuti arahannya dan silakan bisa dipakai, ya. Nah, kalau ini fasilitas yang memang sudah dilengkapi oleh STT Betel Indonesia dalam hal ini mendukung literasi dari mahasiswa, ya. Nah, kemudian ini selanjutnya, ya, selanjutnya di sini ada pemanfaatan dari literasi lainnya, dalam hal ini Perpusnas, Perpustakaan Nasional, ya. Jadi Bapak Ibu di sini bisa mencari sumber-sumber seperti jurnal, kemudian buku. Silakan Bapak Ibu bisa mengunjungi Perpusnas dan ini gratis, ya. Jadi tidak akan dipungut biaya sepeser pun, ya. Tinggal Bapak Ibu hanya mendaftar saja, cukup meluangkan waktu beberapa menit untuk mendaftar, ya. Nah, seperti ini. Jadi lengkapi, lakukan pendaftaran secara online, ya. Setelah mendaftar, kemudian ikuti langkahnya dan silakan login menggunakan akun yang sudah didaftar, ya. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang ada di Perpusnas ini? Nah, ini Perpusnas ini sudah disediakan oleh pemerintah, yang mana pemerintah ini sudah memfasilitasi dari segi akademik tentunya, dalam hal ini buku-buku apapun, jurnal yang memang sudah berlangganan, contohnya dari Cambridge University, dari SAGE, kemudian dari berbagai lainnya, ya, seperti ini ada, Bapak Ibu bisa lihat di layar, ya. Di situ ada e-library, kemudian My Library, EBSCO, ya, kemudian ProQuest dan lain sebagainya. Nah, hal ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Carilah referensi yang memang bisa Bapak Ibu gunakan, ya. Ini dari seluruh langganan di sini semuanya bisa dipakai dan ini gratis, ya. Jadi ketika kita ingin mencari sumber, ya, Bapak Ibu langkah yang pertama tadi harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, lakukan itu saja dan semua akses nanti semua akses ke website yang ada di layar Bapak Ibu ini di sini bisa diakses secara gratis, tentunya, ya. Tentunya dengan akun masing-masing dari Bapak Ibu sekalian yang mendaftar, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, ketika kita ingin memilih satu jurnal atau buku atau lain sebagainya, ya, kita cari sesuai apa yang kita inginkan, ya. Cari informasi yang diinginkan. Dalam hal ini ketika kita ingin mencari sumber buku atau ingin mencari contoh katakanlah di Cambridge University, ya, kita masuk ke perpustakaannya. Nah, ini bisa Bapak Ibu silakan manfaatkan ini dan bisa untuk menjadi referensi di dalam skripsi, gitu, ya. Nah, kemudian ada lagi tampilan yang lain dalam hal ini. Tadi saya berbicara Perpusnas. Nah, kalau yang ini mesin pencari jurnal, ya. Mesin pencari jurnal di sini bisa Bapak Ibu masuk ke dalam websitenya, ya. Nama websitenya di sini adalah DOAJ, ya, Daerah Open Access Journal.
ya, jurnal-jurnal yang ada di seluruh dunia, dalam Indonesia, kemudian dari luar negeri, Bapak Ibu bisa cari juga di sini. Ya, sangat-sangat bermanfaat ketika Bapak Ibu mencari sebuah rujukan dari jurnal, karena kan ketika kita mau melakukan sebuah penelitian, otomatis kita akan mencari terlebih dahulu rujukan-rujukan mana yang kita akan pakai, ya, sumber-sumber mana yang kita akan pakai ketika Bapak Ibu ingin membuat skripsi, kemudian di bab 1, di bab 2, pasti akan mencari rujukan penelitian terdahulu. Ya, penelitian-penelitian inilah yang kita bisa gunakan di sini. Ya. Kemudian ketika kita ingin mencari, contohnya ya, di sini kita masuk ke halaman awal. Setelah itu kita langsung ketikkan saja di sini, searching. Nah, kalau ini untuk DOAJ tanpa harus mendaftar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu langsung saja masuk ke linknya atau ke websitenya, kemudian klikkan judulnya, judul apa yang memang Bapak Ibu inginkan, kemudian pilih artikel yang dibutuhkan, tentunya yang memang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kalau ini berkaitan dengan sumber dari DOAJ. Nah, contohnya di sini, ini tampilan full teksnya, ya, memilih secara keseluruhan artikel teks. Nah, di sini ada abstrak, kemudian Bapak Ibu bisa mendownloadnya juga. Ya. Nah, selanjutnya, ketika kita ingin mencari sebuah jurnal atau mungkin sebuah rujukan lainnya yang memang Bapak Ibu inginkan, kita manfaatkan mesin yaitu Google, mesin penelusuran online Google. Nah, biasanya kan ketika Bapak Ibu ingin mencari sumber, Bapak Ibu mengetikkan di mesin pencari tersebut hanya sebagai contoh katakanlah jurnal teologi. Nah, jurnal teologi itu akan muncul semua dari berbagai sumber, baik itu yang ada di Indonesia, baik itu ada artikel yang memang bukan jurnal, makalah, biasanya itu akan muncul. Ya, namun kita manfaatkan untuk untuk mesin pencari ini, yaitu keywordnya. Keywordnya kita harus manfaatkan betul dengan benar, ya, dengan caranya seperti yang saya contohkan di sini. Nah, kita harus paham dulu strategi penelusurannya seperti apa. Ketika Bapak Ibu di sini kan misal akan mencari satu file, ya, apapun. Misal tadi yang saya contohkan adalah jurnal teologi, ya. Nah, biasanya kita hanya mengetik jurnal teologi saja, tapi tidak memahami secara strateginya seperti apa. Strategi dalam penelusurannya. Nah, ini dia. Strategi dalam penelusurannya, kita ada namanya coding juga. Ketika mesin pencari ini ingin mencari sebuah jurnal, maka kita bisa atur perintahnya dengan baik. Dalam hal ini akan langsung tertuju kepada sumber yang tepat. Biasanya ini akan seperti ini. Ya. Nanti ini makalah-makalah atau apapun tidak akan muncul karena kita mencarinya site-nya apa, contoh katakanlah jurnal atau apapun. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat di contoh yang saya berikan di sini. Nah, ini ketiknya seperti ini, Adlin. Nah, nanti PowerPoint ini akan saya bagikan ke Bapak Ibu, ya. Nah, ini contohnya seperti ini, Adlin, kemudian saya gunakan contoh pembalakan liar, filenya apa tipenya? PDF. Nah, kemudian site-nya di sini adalah site alamat. ac.id adalah alamat dari perguruan tinggi Indonesia. Otomatis kita akan mencari sumber dari perguruan tinggi saja. Di luar dari perguruan tinggi, maka mesin ini tidak akan mendeteknya. Gitu. Nah, kemudian ketika kita ingin mencari perguruan tinggi luar negeri, bisa saja ketikkan di belakangnya yaitu edu.edu. Nah, ini edu ini education, dalam hal ini alamat website untuk luar negeri. Ya, jadi dari sini kita bisa mencarinya dengan baik. Ya, filenya tipenya apa? PDF, doc, atau PPT. Ya, nah ini adalah mesin pencari.
Nah, ini contoh untuk file tipenya apapun, sama. Ya, mencari perguruan tinggi, mencari literatur dari perguruan tinggi luar negeri. Nah, ini dia yang tadi saya sebutkan. Ketika saya ingin mencari satu artikel terkait dengan misal contoh illegal logging, atau mungkin Bapak Ibu ingin mencari teologi Pentakosta, ya, file tipenya PDF. Kemudian dari mana? Dari kampus yang saya inginkan, misalkan dari seminari mana begitu yang ada di luar negeri, misalkan dari Amerika ataupun dari manapun. Gitu. Nah, site-nya di sini kita tuliskan kampusnya. Contoh saya Harvard. Saya ingin mencari artikel yang memang berasal dari Harvard University. Ya, ketikan site-nya di sini harvard.edu. Ya, jadi langsung tertuju kepada artikel-artikel yang sudah dipublish oleh kampus luar negeri, dalam hal ini Harvard yang seperti saya. Nah, ini salah satu strategi dalam mencari dan memanfaatkan mesin pengindeks, ya. Mesin Google, sorry. Nah, kemudian sama di sini fasilitas pencarian. Di sini fasilitasnya sama juga, pencarian, ya. Kita bisa manfaatkan sama. Ini juga sama, behavior. Ya, ini hanya contoh, ya. Nah, kemudian juga sama. Nah, ketika alamat yang sudah saya ketikkan di Google, dalam hal ini mesin pencari, ya. Contohnya adalah di sini kepanduan or pramuka. Pramuka di sini dalam hal ini adalah satu mesin atau satu kode yang memang saya masukkan. Kemudian ditambah lagi plus kesehatan lingkungan. Ya, kesehatan lingkungan ini tema yang saya akan cari. Nah, kemudian filenya berbentuk PDF. Nah, ini contoh dalam satu kita mencari jurnal ataupun mencari sumber-sumber lainnya yang memang terpercaya, ya. Nah, nanti munculnya di sini akan ada dari ePrints, ya. Nah, ini adalah dari kampus-kampus, ya. Nah, ini sama juga. Ini saya agak percepat karena memang sama. Nah, kemudian fasilitas prase juga akan berlaku, ya. Jadi gini, misalkan kita mencari minat baca guru, ya, akan diberlakukan sebagai berikut, ya. Nah, di sini ada contoh minat baca guru, ya. Ketika sudah kita searching dengan judul seperti yang kita lihat di layar, ada kodenya yaitu Adlin. Nah, Adlin di sini saya kodenya untuk mencari yang hanya berkaitan dengan minat baca saja, ya. Nah, kemudian selanjutnya sama kita manfaatkan lagi coding yang memang harus dijalankan. Agak cepat nanti biar kita praktek, ya, dalam hal ini praktek berkaitan dengan mencari jurnal juga dan penggunaan Mendeley juga. Ya, ini juga fasilitas sama. Ini sama. Nah, ini mencari literatur ilmiah di perguruan tinggi, ya. Nah, kita bisa manfaatkan dari sisi portal Garuda, ya, Bapak Ibu. Portal Garuda di sini adalah portalnya jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Seluruh jurnal dia akan masuk di portal Garuda. Baik itu dari jurnal umum, jurnal teologi, jurnal pendidikan agama Kristen, semuanya masuk di dalam portal Garuda. Dan ini diakuin. Jadi sudah ada ISSN, jadi Bapak Ibu tenang saja, jurnal yang memang nanti akan dicari pasti akan berlaku, ya, diakuin. Nah, namun Bapak Ibu ketika mencari jurnal, lihatlah ISSN-nya ada atau tidak, ya. Nah, ini penelusuran melalui Google yang tadi saya bilang. Nah, kemudian ketika saya ingin mencari jurnal di repositori, nah biasanya kalau ketika perguruan tinggi
pasti mempunyai repositori. Repositori ini adalah semacam bank data yang ada di perguruan tinggi tersebut, ya, untuk menyimpan dokumen mulai dari skripsi, tesis ataupun disertasi, ya. Kemudian ada jurnal penelitian-penelitian dari dosen tersebut, dari mahasiswa, apapun pasti akan masuk di repositori. Nah, jadi Bapak Ibu, oke, saya ingin melihat repositori dari kampus mana begitu yang ada di Indonesia. Contoh katakanlah saya menggunakan repositori USU, ya. Kemudian saya ingin mencari, klik kodenya sama seperti yang awal, yaitu alin, gitu, alin title, kemudian perawat, file tipenya apa? PDF. Kemudian site-nya, nah ini alamatnya mau tertuju di kampus mana nih saya? repository.usu.ac.id. Nah, ini satu contoh yang saya berikan. Nah, jadi nanti akan langsung masuk ke bank datanya si kampus tersebut. Bank data ini memang dibuka secara terbuka ya. Dalam hal ini ketika terbuka di sini bukan berarti Bapak Ibu akan langsung mencontek tulisan yang ada di dalam. Ingat, nanti ketika Bapak Ibu ingin mencontek, kemudian sama, dalam hal ini akan ada namanya kemiripan, similarity. Nah ini hati-hati Bapak Ibu, similarity di sini nanti akan terjadi namanya yang disebut plagiarism atau plagiat. Ya, awas jangan sampai plagiat, dikarenakan ketika nanti Bapak Ibu sudah membuat skripsi nih semuanya, dari bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 5, akan ujian, kita dari akademik, dalam hari ini perguruan tinggi, STT Battle, akan mengecek seberapa similarity-nya, seberapa kemiripannya. Ya, apakah Bapak Ibu plagiat atau tidak. Nah ini ketika berbicara similarity atau kemiripan, maka ketika saya memasukkan skripsi contoh dari Bapak Ibu sekalian sudah mengumpul ke kita sebelum ujian, saya akan cek dulu berapa persen. Ya, ketika berbicara berapa persen di sini akan muncul secara otomatis dan terdetek di mana dia plagiatnya, dari sumber mana. Nah inilah yang akan terjadi namanya kemiripan atau plagiarisme. Ya. Nah ini Bapak Ibu hati-hati. Nah caranya gimana biar tidak plagiat ketika saya ingin sudah mencari sumber, kemudian saya ingin mengkutip, ya, kutip sesuai dengan buku aslinya. Jadi kita cari saja sumber aslinya dari mana. Misalkan dari bukunya siapa, Sugiono atau siapa. Nah ketika sudah mencari, kita mengkutipnya. Nah, kutipnya di sini harus memparafrase, jangan sesuai dengan yang ada ditulis di buku tersebut atau di jurnal tersebut, tapi Bapak Ibu memparafrasekan. Nah, memparafrasekan di sini bukan mengubah dari isinya, tetapi dari maknanya ini kita harus sama yang memang sudah diucapkan di buku tersebut. Misalkan Sugiono membahasakan apa, kita memparafrasekan. Ya, jadi tidak boleh langsung kita tulis sesuai dengan apa yang ada di buku atau jurnal tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu akan terdetek. Ya. Nah, ini e-book juga sama. Nah, Bapak Ibu, ini dia. Dalam hal ini, ketika kita ingin mencari e-book, ya, e-book di sini akan kita download atau kita cari, kita baca di sini melalui ini. Yang pertama adalah OAPen. OAPen di sini adalah open access. Jadi free. Ya, Bapak Ibu nanti bisa masuk ke websitenya, kemudian cari sesuai apa yang diinginkan Bapak Ibu. Ya. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu yang di sini. Tinggal Bapak Ibu meluangkan waktu saja untuk mencarinya. Pasti ketemu lah. Nggak mungkin ketika kita ingin mencari buku atau sumber-sumber jurnal dan lain sebagainya, Bapak Ibu cukup meluangkan waktu duduk kemudian mencarinya, pasti akan ketemu yang memang Bapak Ibu inginkan atau mendukung penelitian atau skripsi dari Bapak Ibu sekalian di sini. Ya. Nah ini pertama adalah OAPen. Kemudian ada Gutenberg. Nah di sini Bapak Ibu ada 42.000 buku yang memang bisa
cari di sini ya. Di sini Bapak Ibu bisa manfaatkan fasilitas yang sudah diberikan secara gratis juga ya. Tinggal cari saja, oh ternyata ada buku yang memang menunjang untuk skripsi saya di sini ya. Ini Gutenberg. Nah, kemudian DOA Books ya, Directory of Open Access Books. Nah, Bapak Ibu juga sama di sini, cari buku. Buku apa? Sesuai dengan kondisi Bapak Ibu ini ya. Misalkan saya contohkan di sini psikologi. Nah, nanti buku-buku dari psikologi ya yang berkaitan dari itu penulisnya dari luar. Nah, ini bisa jadi referensi buat saya juga. Buat Bapak Ibu sekalian di sini menambah referensi agar tidak miskin referensi deskripsi. Kadang-kala ketika kita berbicara berapa sih sebenarnya ideal dari skripsi, berapa ideal yang memang harus ada di daftar pustaka ya dalam skripsi ini sesuai dengan ketentuan kampus. Ya. Nah, terkait dengan tadi juga Bapak Ibu mengutip di sini jangan langsung sesuai dengan buku yang ada. Ya, ketika kita mengutip bahasa Inggris, boleh kita sesuaikan dengan bukunya, ya. Namun ingat, ketika kita masuk ke bahasa Indonesia, otomatis kita akan terjemahkan ke sesuai bahasa kita, sesuai bahasa Indonesia, dan maknanya ini jangan dirubah. Tetapi sebisa mungkin Bapak Ibu itu tidak miripnya itu tidak dengan tulisan lain. Dalam hal ini ada mungkin di penelitian-penelitian lainnya. Nah, nanti akan terdetek juga. Ya, nah ini DOAB. Nah, kemudian berbicara plagiat, tadi saya sedikit ke sini. Plagiasi di sini di STT BTL Indonesia adalah batas maksimalnya yaitu 20% Bapak Ibu. Hati-hati, kita meminta dari sini 20%. Ketika Bapak Ibu tulisan Bapak Ibu dari skripsi tersebut katakanlah lebih dari 20%, maka Bapak Ibu wajib untuk memparafrasekan kembali. Gitu. Jadi harus hati-hati juga ya. Ketika kita ingin membuat skripsi, tulisan, jangan sampai kita langsung plagiat. Jangan sampai kita langsung sesuai dengan apa yang ada di buku. Jadi Bapak Ibu bisa membahasakannya sendiri tanpa menghilangkan maknanya. Nah, kemudian GenLib. Ya, Library Genesis. Bapak Ibu bisa mencari buku lagi di sini. Lagi-lagi buku yang bisa dimanfaatkan di sini. Manfaatkan alamat-alamat yang tadi sudah saya sebutkan ini bisa Bapak Ibu cari kemudian mendukung dari penelitian Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ketika saya sudah mencari buku, ketika saya sudah mendapatkan jurnal, ya, Bapak Ibu pasti otomatis akan membaca, kemudian akan mengutipnya, ya, mengutipnya dalam artian akan menjadi referensi di skripsi, ya. Setelah itu kita kumpulinya di mana? Nah ini kan yang jadi pertanyaan nih. Saya ngumpulin untuk jurnal-jurnal yang tadi, ini ngumpulinya di mana nih biar enak, begitu kan? Biasanya Bapak Ibu paling ada buat folder sendiri, jurnal, begitu folder jurnal atau folder buku. Kemudian Bapak Ibu baca. Nah ini saya kasih secara praktisnya, nanti tempat menyimpannya ini nanti di mana, biar nanti juga Bapak Ibu langsung tertuju dan dimanfaatkan ke dalam saluran, yaitu saluran referensi. Saluran referensi, kalau bahasa saya sih sederhananya begitu. Jadi saya download jurnal, kemudian jurnal saya bukan taruh di folder D. Ya, jurnal saya akan taruhnya di mana agar saya mudah menelusurinya. Kadangkala waktu itu saya belum menggunakan hal ini, saya bingung nih jurnal yang saya sudah download, waktu kapan hari, misalkan seminggu lalu, ini saya taruh mana ya? Saya bingungkan sendiri. Kemudian ketika saya sudah menjadikan referensi di skripsi, ya, di tulisan saya bingung. Ini dulu sumbernya dari mana? Ketika sudah masanya akan mengumpulkan, saya akan melihat nih daftar pustakanya. Waduh, saya bingung nih daftar pustaka yang
saya kutip nih kemana, bukunya mana. Nah ini kan biasanya terjadi seperti ini Bapak Ibu, ya. Mungkin dalam tugas-tugas juga kan kayak gitu. Saya kutip, jadiin footnote, kemudian mau daftar pustaka, saya klik lagi, saya bingung nih di mana. Nah inilah salah satu kelebihan yang nanti kita akan gunakan juga ya. Jadi Bapak Ibu sangat-sangat terbantu dengan program ini, yaitu programnya apa dan bagaimana cara memanfaatkan program ini ya. Jadi salah satunya yaitu Mendeley. Ya, saya sudah share di apa namanya di grup ya, di grup skripsi bagaimana cara menggunakan Mendeley. Sebenarnya apa sih Mendeley begitu kan? Kemarin saya berbicara Mendeley. Ya ini software apa, untuk apa begitu ya. Nah, ini kita nanti akan praktekkan di sini. Saya agak banyak waktu praktek di Mendeley, kemudian agak banyak waktu praktek di software lainnya, agar Bapak Ibu bisa dengan mudah menyimpan menyimpan jurnal-jurnal atau buku yang Bapak Ibu download. Ya, jangan sampai downloadnya nanti di folder D lagi, atau di folder dokumen, atau di folder download. Nah ini sangat disayangkan Bapak Ibu akan menggunakan jurnal tersebut padahal, tapi Bapak Ibu nanti akan ya miss-nya ini pasti ada begitu. Nah, ketika kita menggunakan software ini, pasti kita sangat minimalisir sekali nih softwarenya untuk menghilangkan data tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua, apalagi yaitu publish or perish. Ya, publish or perish ini apa? Nanti kita akan praktekkan. Nah, secara singkatnya, publish or perish ini adalah namanya software yang memang kita bisa manfaatkan untuk pencarian jurnal. Dalam satu klik saja Bapak Ibu bisa mencari satu jurnal dari dalam negeri, jurnal dari luar negeri, Bapak Ibu bisa mencarinya di sini ya. Nah, oke, saya akan langsung praktekkan saja di sini ya, tanpa lama-lama juga. Jadi biar kita praktek, biar Bapak Ibu nanti bisa melihat rekamannya lagi, nanti saya akan upload di YouTube juga, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Nah, tetapi ketika Bapak Ibu di sini ingin praktek bersama saya pun tidak masalah. Jadi Bapak Ibu nanti download dulu ini, kemudian nanti bisa dipraktekkan ya. Namun secara jelasnya saya akan praktekkan sekarang ya. Nah, kita mulai dari Mendeley nanti yang kedua saja ya. Nah, yang pertama berkaitan dengan publish or perish ya. Jadi ini saya manfaatin untuk mencari jurnal. Oke, sebentar. Nah, ini tampilan publish or perish ya. Saya dari awal saja saya buka publish or perish. Nah, Bapak Ibu bisa downloadnya di sini di publish or perish ya. Downloadnya ketikkan saja publish or perish. Nah, ini saya singkat saja untuk download. Nah, nanti di sini Bapak Ibu download saja ke alamatnya harsing.com atau ketikkan saja di Google publish or perish. Nah, kita akan praktekkan bagaimana cara gunakannya ya. Oke, setelah download, karena saya sudah download, saya akan langsung buka. Ya, oke. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin mencari jurnal untuk penelitian atau untuk skripsi Bapak Ibu sekalian di sini, kita biasanya menggunakan mesin pencari Google ya. Dalam hal ini, contoh katakanlah Google ada namanya Google Scholar ya. Biasanya kita masuk di Google Scholar. Ini jurnal-jurnal semua ada di sini Bapak Ibu. Ya, misalkan teologi Pentakosta. Nah, semua apapun akan muncul. Ya. Ini masuk di Google ya. Namun ketika saya menggunakan mesin pencari yaitu tadi publish or perish namanya ya. Saya contohkan di sini Bapak Ibu. Ya. Di sini di layar yang Bapak Ibu lihat ada namanya Crossref. Crossref di sini adalah rumahnya dari jurnal.
ya, sama saja. Semua jurnal akan pasti akan terindeks oleh cross-check. Ya. Kemudian Google Scholar yang tadi saya bilang. Kemudian ada Microsoft Academic, Scopus, Web of Science. Nah ini dua ini yang di bawah, ini yang paling familiar dalam hal ini, familiar oleh peneliti. Scopus adalah layanan satu mesin pengindeks yang besar, yang memang diakui oleh seluruh dunia. Di dunia ini ya, dalam artian peneliti-peneliti, dosen, dan lain sebagainya pasti akan berebutan masuk ke Scopus. Kemudian sama juga Web of Science sama. Ya. Nah, kemudian saya contohkan prakteknya di sini. Saya ingin mencari jurnal atau penelitian melalui Google Scholar. Kalau tadi secara manual saya melalui web, ya. Namun sekarang saya melalui Publish or Perish. Nah, klik saja di Google Scholar di sini. Ya, tampilan akan seperti ini. Nah, ketika saya ingin mencari jurnalnya, saya ketikkan saja di sini keyword. Tadi saya mencari misalkan teologi, ya, keywordnya teologi. Kemudian dari tahun berapa sampai tahun berapa? Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada years. Nah, kalau skripsi ini pasti ada aturan baru juga, yaitu 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir Bapak Ibu. Jadi klikkan di sini dari 2010 sampai tahun sekarang, ya. Sampai tahun sekarang yaitu 2020, ya. Teologi, kemudian dari 2010 sampai 2020, 10 tahun terakhir, ya. Kemudian berapa referensi yang akan saya cari. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa dilihat ada angka 1000, saya batasi saja. Saya mencari referensi saya yaitu sekitar 100 saja dulu, ya. Nah, 100 di sini tinggal saya searching saja. Ya, saya tunggu dulu mau itu dari sumber buku, e-book, ya, PDF-nya, kemudian jurnal, ya. Maka akan muncul sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah menggunakan Google. Cukup satu mesin pencari, sudah ada 100 referensi yang saya bisa gali. Ini dia, dari 2011, 2000 berapapun ini ada. Tinggal kita cari saja di sini. Judulnya, saya judulnya misalkan yang mana? Ya. Contoh katakanlah saya suka judul dari sini, mengkritisi teologi sekularasi. Nah, kemudian saya ingin download, gimana caranya? Ingin download jurnal ini, gimana caranya? Klik saja Bapak Ibu 2 kali. Dia akan tertuju ke alamat websitenya. Langsung Bapak Ibu sini. Saya tinggal download PDF. Ya, ini dia. Ini jurnalnya sudah saya bisa baca, saya sudah bisa nikmati. Nah, hal-hal inilah yang memang harus dibiasakan oleh Bapak Ibu. Cari sumber yang memang mudah. Ya. Jadi manfaatkan fasilitas ini. Kemudian ada lagi yang mana? Misalkan jurnal ini, ya. Saya klik 2 kali. Oke, karena ini contoh yang lain. Ya, ini dia. Jadi tinggal saya download saja sama teks lengkap. Sudah terdownload Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi saya bilang, biasanya Bapak Ibu masuk download, otomatis akan masuk di folder download ya, di sini ya. Ya. Setelah download banyak, katakanlah contoh, kemudian sudah di-download, pasti akan masuk ke folder ini. Nah, nanti Bapak Ibu jangan simpan di folder download. Ya, nanti kita simpan di folder yang memang langsung kita menjadikan dia sebagai referensi. Ya. Kemudian ini dari Google Scholar ya. Nah, kalau saya dari luar negeri bagaimana? Kita ganti saja di sini. Klik, kalau tadi ini dari Google Scholar, saya dari Scopus. Scopus ini dari luar negeri. Ya.
Kita klik saja di sini, fokus. Kemudian keywordnya apa? Misalkan teologi. Ya, dari tahun berapa di sini? 2010 lagi tadi. Ya, setelah itu saya tinggal klik searching. Ya, 200 berapa nih? 40. Kemudian nah, ini dia. Sekitar berapa nih, banyak sekali nih. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, silakan bisa download lagi atau bacanya atau baca artikelnya. Nah, caranya bagaimana? Klik saja 2 kali yang seperti tadi saya bilang. Klik 2 kali, dia akan masuk. Ini ke alamat. Dia biasanya akan tertuju ke alamat yang tadi seperti ini. Ya. Nah, ini contoh. Ini agak lama kalau Elsevier. Oke, sembari menunggu. Nah, sejauh ini apakah Bapak Ibu bisa mengikuti atau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Ya, Pak Denny, saya mau tanya, Pak. Ya. Ya, itu berarti untuk kita lebih praktisnya mencari jurnal-jurnal dan lain sebagainya, itu kita cukup hanya menggunakan satu aplikasi ini aja ya, Pak. Jadi kita nggak usah di luar ini lagi gitu loh. Ya, Kira-kira boleh begitu. menggunakan aplikasi ini, ya. Karena memang Tadi, saya ketika membuat penelitian juga atau membuat kemarin tesis juga sama halnya, saya menggunakan aplikasi ini saja. Ada 2 aplikasi yang saya gunakan, Mendeley dan Harsing Publish. Nah, nanti kita akan praktekkan Mendeley fungsinya untuk apa begitu. Nah, ini Harsing Publish fungsinya untuk seperti ini, gitu. Itu Pak Tony. Oke, baik Pak. Itu tadi nama aplikasinya apa ya, Pak? Harsing Publish, ya, Publish or Perish, download saja. Nanti saya akan bagikan untuk PPT-nya di grup, ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Tadi yang dari sini sudah terlihat. Nah, ini. Nah, kita tinggal baca saja abstraksinya. Apakah sudah memenuhi? Nah, memang ini bahasa Inggris tentunya ketika kita berbicara Scopus, semua jurnal yang masuk Scopus di sini bahasa Inggris. Ya, karena memang rujukan dari internasional, dari luar. Jadi Bapak Ibu ketika ingin jurnal-jurnal dari internasional, cukup saja menggunakan Publish or Perish, ya, atau menggunakan Scopus, ya, dalam hal ini jurnal-jurnal dari Scopus. Nah, ini open access Bapak Ibu, tinggal di download saja, ya. Nah, oke, ini satu aplikasi, ya. Boleh untuk urutan publish dan perish ini di cara bagaimana untuk ngedownloadnya? Karena saya coba masuk ke ini agak bingung juga nih ya. Masuk ke Google Cendekia lalu masuk ke publish or perish ya? Enggak Pak. Jadi masuknya ke langsung di mesin pencari Google. Ketik saja di sini Pak, seperti ini. Ini kan Google ya Pak ya, tampilan Bapak ya. Oke. Saya ketikkan publish or perish. Oh gitu. Nah, masuk paling awal ada namanya alamat harsing.com. Oke. Klik. Kemudian di sini tampilan awal seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menggunakan Mac, silakan download for Mac atau Linux. Ketika Bapak Ibu menggunakan Windows, downloadlah for Windows. Oke. Ya. Klik download for Windows. Nah, di bawah di sini ada download information. Ya. Klik saja di sini Bapak. Publish or perish, install for Windows. Download. Kemudian sudah terdownload di sini, tinggal install Pak. Install saja, langsung Bapak bisa gunakan. Tidak berat, aplikasi ini hanya 1,5 MB saja. Pak Denny sekali lagi dong Pak Denny, tolong. Ya, silakan. Jadi
Bapak masuk di Google ya Pak ya, sudah? Iya, iya sudah. Kemudian klik publish or perish. Iya sudah Pak. Nah, tampilan awal, kemudian cari saja download for Windows. Di download Ya, information, sudah. klik download for information. Nah, di bawahnya Bapak ada lagi download for download information. Ada apa namanya nih? Tulisan publish or perish yang dia berwarna. Ya, seperti ini kalau saya arahkan kursor saya ke sini, dia akan menyala. Save Pak ya. Tinggal klik saja Pak, klik, Iya, dia akan mendownload. ada save ya. Setelah itu tinggal install dan ikuti yang seperti tadi saya jalankan. Nah, otomatis tampilan awal akan seperti ini Pak. Nih. Awal akan seperti ini semuanya. Gitu. Ya, ini terkait publish or perish ya Bapak Ibu. Oke Pak, thank you. Oke, ada yang bingung lagi Pak? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada Pak, ada ini. Ya, Pak Oto silakan. Iya, saya tanya tadi Bapak sebutkan pada waktu kita download kan untuk manajemen file ya. Ya. Tadi Bapak sempat ngegantung gitu, nggak menunjukkan bagaimana cara masuk ke filenya gitu, disimpan gitu supaya nggak. Disimpan di mana begitu ya Pak ya? Betul, tadi kayaknya. Nah, nanti setelah ini gitu. saya akan. Setelah ini. Karena ini kan berkaitan, saya download dulu nih semuanya Pak ya, filenya. Setelah download akan taruh di mana? Nah ini nanti kita akan tunjukkan. Begitu. Oh, ya. Okay. Karena ini Bapak Ibu di sini saya arahkan semuanya mindsetnya ingin download dulu semua, download sumber-sumber referensi dari manapun, kemudian simpannya ini di mana. Nah ini nanti kita akan jelaskan. Begitu Pak. Iya Pak. Ya. Oke, terkait publish or perish sudah jelas Bapak Ibu. Sebelum kita move ke Mendeley. Sudah ya, saya bisa beralih ya ke yang lain. Oke, baik. Nah, inilah satu aplikasi namanya Publish or Perish. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan ya. Oke, baik. Sekarang saya ingin berkaitan dengan Mendeley ya. Dalam hal ini Mendeley ini Bapak Ibu bisa download, ada di desktop ya, yang pertama komputer kita, kemudian ada di web. Ya, kemudian ada di handphone atau mobile ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat. Nah, seperti yang ada di handphone saya pun di sini saya install aplikasi Mendeley karena saya sering download kadangkala kadangkala jurnal memang dari handphone saya masukkan saja ke Mendeley ini. Nah, sebenarnya Mendeley di sini yaitu fungsinya untuk memanajemen referensi kita. Ya, manajemen otomatis akan mengatur, ya, mengolah, kemudian kita bisa mempergunakannya di situ, ya, referensi. Nah, referensi itu yaitu dari buku, dari jurnal atau dari apapun begitu, ya. Nah, kita akan praktek langsung saja tanpa lama-lama juga. Nah, saya tutup dulu karena saya sudah download. Oke, jadi saya ingin menggunakan Mendeley, saya masuk dulu ke websitenya. Ya, ini dia. Ini websitenya. Nah, ini dimohon sekali bagi Bapak Ibu, adik-adik di sini yang kelas S1 pagi juga, tolong bisa menggunakan Mendeley karena ini sangat amat membantu Bapak Ibu sekalian di sini menyelesaikan skripsi. Ya, kalau kita berbicara referensi, otomatis kita akan mencantumkan nama orang tersebut yang kita kutip ya, Bapak Ibu ya. Biasanya kita kutip membuat satu footnote. Ya, itu hal yang harus kita buat footnote. Kemudian yang kedua adalah di bagian akhir daftar pustaka. Nah, ini kan secara tidak langsung ini hal yang sangat penting. Baik itu mungkin di tugas juga pasti otomatis harus pakai footnote, daftar pustakanya dari mana. Nah, ini dua hal ini saling tidak terpisahkan. Ya, biasanya mengerjakan skripsi itu
saya ngerjain footnote dulu, ya, kemudian udah bab 1 kelar, bab 2, kemudian setelah kelar, saya terakhir ngerjain daftar pustaka. Nah, hal ini tetapi kadang-kala kita menyepelekan daftar pustaka terakhir, ternyata lupa filenya di mana taruhnya. Kemudian saya bingung nih, saya mau kutip ini, tetapi saya downloadan saya nggak tahu nih kemana, atau flash disk saya rusak, begitu. Ataupun ya lain lah, ada yang memang malas gitu nulis daftar pustaka. Jujur saya malas nulis daftar pustaka, saya malas nulis referensi. Tetapi dengan bantuan ini, saya langsung bisa dalam satu klik saja, saya bisa menggunakannya. Saya bisa menulis 50 referensi sekaligus dalam satu klik gitu. Daftar pustaka semuanya bisa. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu download dulu nanti di sini. Download saja ya Mendeley-nya. Oke. Ya, sudah download ya Bapak Ibu. Kemudian masuk ke Mendeley. Nah, ini saya akan praktekkan ya. Biasanya menggunakan Word ya. Nah, ini saya sudah download, saya sudah install. Jadi Bapak Ibu nanti download saja, kemudian install, dan tampilan pertama akan seperti ini. Ya. Setelah itu kita akan masukkan email. Nah, otomatis kok nggak tahu email saya, otomatis Bapak Ibu harus register dulu di sini. Register saja dengan alamat email yang Bapak Ibu punya atau dengan email apapun lah intinya. Intinya bisa mendaftar terlebih dahulu ya. Setelah itu harus login ya, sign in. Ini saya sign in dulu menggunakan akun saya. Ya. Nah, ini tampilan Mendeley. Karena saya sudah ada beberapa artikel di sini ya. Jadi otomatis akan ada banyak. Nah, ketika di tampilan Bapak Ibu pasti kosong karena memang belum ada artikel. Ya, oke, saya akan bantu bagaimana cara mereferensikan. Saya sebentar, saya akan create folder baru. Pelatihan prodi teologi. Ya. Oke, saya klik di sini folder saya. Saya contoh katakanlah sudah download ini tadi ya, saya coba download dulu, kemudian ini juga, ya. 2 jurnal sudah saya download, atau buku, ataupun apapun, sudah saya download ya. Ini dia, Bapak Ibu biasanya akan masuk di download ya. Oke, saya harus menyimpannya ini ke Mendeley. Gunanya untuk apa? Nah, ini dia, nanti kita akan pelajari. Nah, jadi Mendeley di sini akan mengatur seluruh referensi kita. Ya. Contoh jurnal yang saya download yang tadi, saya akan masukkan ke sini. Nah, ini contoh jurnal yang sudah saya download. Ya. Kemudian saya akan masukkan ke sini. Ya. Caranya bagaimana? Klik di sini file, kemudian add file. Ya. Kemudian masuk di folder download. Nah, ini jurnalnya mana tadi? Ada 3 ya, 1, 2, ada 2 nih. Ya, saya klik dua jurnal ini, saya langsung masukkan ke sini. Ya, otomatis sudah ada di sini ya. Nah, ini title-nya agak berbeda. Oke, nah ini contoh katakanlah. Ya, sudah ada mengkritisi teologi sekularitas ya. Ketika saya ingin membaca, saya klik saja 2 kali. Dia akan muncul. Saya tinggal baca saja. Ya. Kemudian saya sudah baca, saya ingin mengkutip kata-kata dari siapa peneliti di sini, Tony Eli Zakaluku. Ya.
saya ingin mengkutip penelitiannya apa sih sebenarnya, kesimpulannya apa. Nah, bahwasanya teologi sekularisasi merupakan aktualisasi pemikiran bla 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 bla. Nah, otomatis saya ingin mengkutip penelitiannya dia ya. Oke. Nah, sebagai ini contohnya. Nah, saya ingin mengutip nih sekarang. Bagaimana cara ingin mengutip? Kemudian sebenarnya Mendeley ini bagaimana gitu untuk mengutipnya ya. Ini saya contohkan, kita masuk biasanya skripsi kita misalkan di sini bab 1 ya. Kemudian udah ada bla 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 gitu ya. Kemudian saya ingin mengutip ya, ini udah ada tulisan lah intinya gitu ya. Ini contohnya. Setelah itu saya klik refrain paling atas di sini Bapak Ibu. Ini saya contohkan dulu, nanti Bapak Ibu bisa praktekannya ya. Nah, tadi jurnal tadi yang saya kutip adalah judulnya Mengkritisi Teologi. Ya, klik di sini, kemudian insert citation. Ya. Tulis judulnya atau tulis orangnya ya. Tadi mengkritisi. Nah, ini sudah ketemu ya Bapak Ibu jurnalnya. Milik Sony Eli Zakaluhu, kemudian judulnya Mengkritisi Teologi, ya, tinggal klik saja di sini, klik, kemudian saya oke, ya, otomatis di sini akan muncul seperti ini Bapak Ibu, ya, ini kan referensi kita yang kita gunakan yaitu jurnal ini, ya, jurnal Sony Eli Zakaluhu. Kemudian saya mengkutip ini. Teologi sekularisasi adalah ini ya, misalkan teologi sekularisasi adalah bla 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 sesuai bahasa kita. Ingat Bapak Ibu, kutipnya jangan saya langsung copy paste dari sini. Ya, jangan saya copy paste. Memang bisa copy paste, tapi tidak boleh. Harus bahasakan, parafrasekan secara bahasa ibu, bahasa kita sendiri, tetapi tidak menghilangkan makna dari tulisan. Ya, saya sudah kutip, kemudian saya munculkan di sini punya siapa, ya. Kemudian di bawahnya, ketika kita biasanya mengkutip, harus menulis namanya. Kalau kita edisinya pakai Turabian ya, Turabian dalam hal ini harus ada footnote, ya. Namun ada juga gaya selingkung lainnya yaitu EPA. EPA di sini tidak boleh pakai footnote. Nah, ini mungkin nanti ada edaran baru untuk skripsi tahun depan, apakah masih pakai Turabian, memakai footnote, atau memakai apa namanya catatan perut begitu ya. Oke, ini Bapak Ibu boleh diperhatikan nih di sini. Ketika saya sudah tadi saya ulang ya, ketika saya akan menginsert, ini kan teologi sekularisasi adalah bla 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 bla. Ya, dan ini saya klik, saya kutip, dengan otomatis ya saya sudah mengutip di sini ya Bapak Ibu, sudah mengutip. Kemudian saya harus menulis footnote. Biasanya begitu kan Bapak Ibu kalau melakukan manual. Saya tinggal lihat ke bawah, dia sudah ada footnote sendiri. Ya. Oke, sudah ada footnote. Kemudian penelitian lainnya juga misalkan. Nah, ini kan Bapak Ibu bisa perhatikan di sini tidak ada nomor 2 ya di sini. Saya akan perhatikan, ini saya ambil contoh, kemudian teologi menurut siapa misalkan adalah, nah saya kutip, saya ambil contoh jurnal yang lainnya, misalkan nih, misalkan. Ya, 2 di sini otomatis akan nomor 2. Ya, Bapak Ibu saya lihat di sini, apakah saya tadi membuat catatan atau footnote di bawah? Tidak kan Bapak Ibu? Saya tinggal mengklik saja, dia akan muncul.
Ya, kemudian yang ketiga sama halnya, misalkan kita sudah ada apa itu mau mengkutip, ya, kemudian kita klik, ya, nomor 3, otomatis dia akan muncul di sini nomor 3, ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu ingin menuliskan daftar pustaka, otomatis daftar pustaka ada di bawah, misalkan di sini daftar pustaka. Biasanya orang paling malas nih menulis daftar pustaka, ya. Nah, saya tinggal klik saja Bapak Ibu, klik insert bibliografi. Saya klik 1 kali saja. Semua yang sudah saya kutip akan muncul. Ya. Nah, inilah yang biasanya tuh bagian paling males tuh di sini. Daftar pustaka kadang-kala hilang, file yang saya akan kutip, ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Jadi mahasiswa tanpa perlu lama-lama lagi untuk menulis daftar pustaka. Begini. Ya. Ada yang suruh ulang nih. Oke, saya ulangi. Ya. Ulangin dari mana nih? Silakan Cynthia, dari berbicara saja. Pak, yang mau buat daftar pustakanya, yang mau buat daftar pustakanya itu tadi pencet apa Pak? Sorry, Ini Pak. nih, reference, ya, bagian atas ada insert bibliografi namanya. Ya, ketika kamu sudah menginstal Mendeley, kemudian otomatis ada di sini gambar M itu Mendeley, ya. Kemudian insert bibliografi, semua sudah akan muncul di sini. Oh, oke Pak. Pak, tapi kadang Pak Denny itu yang kita buat di footnote atau kita buat di daftar pustaka dari Mendeley terkadang nggak sesuai dengan kriteria daripada buku panduan skripsi ya Pak ya, yang dari STTBI. Nah, ini dia. Berarti kita harus ya, ketika kita tidak sesuai dengan panduan atau apa, misalkan mahasiswa nih udah buat yaitu dengan Turabian, ya. Turabian kan ini modelnya seperti ini Bapak Ibu. Ada namanya footnote, kemudian ada namanya juga daftar pustaka. Biasanya akan berbeda. Daftar pustaka ketika menggunakan APA tahunnya ada di belakang. Ini Bapak Ibu bisa lihat, ya. Tahunnya ada di belakang. 2018 contohnya. Ya, ini juga semuanya ada di belakang. Nah, kemudian misalkan nih nanti kita mengganti dengan format APA. Nah, kalau kita kan sekarang menggunakan Turabian, ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Turabian ini kan saya menggunakan format Turabian. Ya. Nanti ada wacana di semester depan atau di tahun depan skripsi menggunakan format APA. APA itu apa? Itu American Psychological Association. Ya. Nah, kita klik saja di sini. Klik, dia otomatis akan berubah sendiri. Ya. Nah, lihat. Yang tadinya tahunnya di belakang, sekarang jadi di depan, di kedua setelah nama. Jadi nggak rubah lagi nih dari awal kita ngeklik kutip satu-satu tulis begini, nggak lagi. Nah, kemudian footnote-nya kemana? Kita lihat footnote-nya di sini tidak ada. Dia akan berubah seperti ini formatnya. Saluku 2018. Sudah, ini saja. Ya, jadi mengantisipasi untuk semester depan berubah menggunakan APA ya seperti ini. Biar mahasiswa tidak capek, ya gue udah bikin sesuai dengan format Turabian, malah ganti lagi, ketik lagi begini manual, gitu kan. Nah, makanya menggunakan Mendeley. Kemudian saya rubah lagi misalkan pakai Turabian. Bisa, dia akan rubah sendiri di sini lagi.
Kemudian format yang lain juga ada IEEE gini ya. Ya, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Pak Denny, Ya, mau tanya, ini rekamannya nanti kita bisa di-share nggak, Pak? ya nanti di-share. Termasuk rekamannya juga ya? Rekaman yang Zoom kita sore hari ya? Iya, bisa Pak. Oh, oke. Oke, Pak. Makasih Pak Denny. Ya, Karena banyak yang miss tuh. ya. Ada ini tanya Pak, Silakan Pak, dengan Pak siapa? Auto Ya. Cikarang. Pak ini idealnya standar apa itu IBA atau IBA? Gimana Pak? Maaf. Kan kita kan masih tetap pakai Durabian ya Pak ya? Iya. Footnote ya. Betul Pak. Pertanyaan saya, standar Durabian itu sesudah angkanya itu kan ada nomor 1, 2, ada 1 dan 2 gitu ya. Nah, pertanyaan saya, katanya itu sebenarnya sesudah atau sebelum angka sih Pak, waktu kita membuat parafrase tersebut, gitu Pak. Oh, maksudnya di parafrasenya begitu Pak, atau? Betul. Misalnya kan kita kutip tadi kan Bapak ada satu siapa sih namanya apa itu ya? Iya, Zaluku gitu. Nah, waktu kita memparafrase, kita tulis angka kan, indikasi sumbernya. Pertanyaan saya itu sesudah atau sebelumnya gitu Pak. Ini kata-kata Pak, parafrasenya itu. Parafrasenya pastinya ini Pak, sebelumnya. Di sini, Oh, sebelum dari angka. sumber. Sebelum angkanya itu ya? Iya, nah ini Pak ya, ini saya ganti lagi dengan Turabia. Nah, di sini Pak. Ini Pak Oto? Iya Pak, Turabian, oke. Oke, ini kalau Turabian angka doang ya Pak ya. Iya. Kalau EPA dia akan ganti jadi nama dan tahun. Dan format dari daftar pustaka akan menyesuaikan. Gitu. Nah, ini yang memang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Maksud saya gini, Pak. Kita tulis angka, lalu kita kan kutip kan mungkin bahasa sederhana. Ya, betul. Itu sesudah kita kutip itu sebelum angkanya atau sesudahnya gitu loh, biar tahu gitu loh. Nah, ya. Jadi biasanya ketika ketika di sini ya, ketika menggunakan format Turabian karena STT mengacu ke Turabian, memang biasanya ada angka dulu, kita kutip. Angka dulu baru kita kutip ya. Betul, Pak. Gitu. Bukan terbalik ya, Pak ya. Ini dia, ketika berbicara FPA, dia di belakang, Pak. Nah, itu. Makanya kadang-kadang header ini yang gitu. Nah, nanti ada namanya format skripsi, Pak, yang kita berikan dari kampus. Ya, karena ini kan masih ada dalam tahap revisi dalam hal ini ya. Nanti akan diedarkan pastinya. Nah, nanti Bapak bisa baca di situ mengikuti seperti apa sih kaidah-kaidah penulisannya begitu. Pasti akan ada formatnya begitu. Oke, Pak. Gitu. Yang lain mungkin Pak, silakan. Pak Denny. Ya, Pak Nixon. Tadi masih sehubungan dengan pertanyaan Pak Oto. Angkanya itu sudah terketik sendiri kan waktu kita footnote masukkan ke referensinya kan? Oh iya Pak, angkanya udah ketik sendiri nih Pak. Contoh gini, ini Turabian ya. Nah saya mau menginsert, dia angkanya pasti akan terotomatis sendiri. Ini saya asal saja jurnalnya. Ya, nah ini Pak, dia udah muncul sendiri Pak di sini. Itu Pak Nixon. Baik Pak Denny. Yang lainnya? Saya Pak mau tanya. Ya Bu, silakan. Untuk yang di Word kita kan sekarang ini masih kosong Pak, yang di references-nya itu belum ada insert citation dari Mendeley-nya. Nah itu nanti gimana ya Pak cara add-nya? Oke, nah ini terlewat ya, saya belum sampaikan. Nah, apakah Ibu sudah download untuk Mendeley-nya, Bu? Sudah Pak, ini barusan sudah saya daftar? Sudah daftar? Sudah Pak. Ibu lihat di program Mendeley Ibu, tampilannya akan seperti saya, seperti ini ya Bu ya. Klik di sini Tools. Lalu, kemudian install dulu Bu, penghubung antara Mendeley dengan Word. Oke. Nah, di sini karena saya bentuknya di sini udah install, maka bacanya uninstall. Tapi nanti ada namanya install MS Word. Baik.
Nah, ini bacaan saya di sini adalah uninstall karena saya sudah install. Nanti otomatis dia akan ada muncul di refresh di sini. Oke, Pak. Terima kasih. Begitu. Ya, yang lain? Oke, biasanya begini. Misalkan ada pertanyaan, Pak Denny, saya sudah mempunyai buku, ya buku cetak begitu. Kan otomatis ketika saya ingin mengkutip, saya melihat buku cetak tersebut, kemudian tahunnya apa. Nah ini kan manual Pak, gimana Pak cara masukin di Mendeley? Gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa di sini membuat namanya daftarnya ya, dalam artian Bapak Ibu bisa masuk di sini di file, kemudian entry manual. Nah, entry manual di sini untuk apa? Yaitu untuk memasukkan judul memasukkan sumber yang Bapak Ibu gunakan misalkan dari buku ya. Biasanya kan sudah ada buku tuh mahasiswa. Nah, kemudian saya ingin membaca, saya ingin mengkutip nih kutipan dari buku ini. Ya oke, otomatis saya masukkan di sini secara manual dulu. Manualnya seperti apa saya masukkan? Misal gini. Di sini saya ulang dari awal, saya klik di sini file, kemudian saya add entry manual. Klik saja di sini. Ya. Kemudian saya pilih di sini ini apakah jurnal ya atau apapun gini. Di sini ada book, misalkan saya buku di sini. Ya. Oke. Buku, kemudian titelnya apa? Misalkan karena biasa contoh metode penelitian. Hendy dari Sugiono. Autor di sini siapa? Penulisnya. Ya, penulisnya siapa? Sugiono. Ya, tahunnya berapa? Tahun katakanlah 2017. Halamannya tidak usah, abstraknya tidak usah. Kemudian autor kayaknya siapa? Ya, autor kedua misalkan kalau misalkan ada penulis kedua. Nah ini publishernya misalkan siapa ya? Media contoh. Ya kemudian ada editor silakan tulis, kalau nggak ada pun nggak apa. ISBN tulis misalkan 12. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah itu saya klik OK. Ya, ini dia. Meskipun tidak ada filenya, tidak masalah. Saya masukkan metadatanya saja. Ya, masukkan metadata. Oke, ini contoh. Kemudian sudah seperti ini. Tinggal kita input saja di sini, seperti yang tadi lagi. Ulangi dari awal. Misalkan Sugio. Ini ada 2. Ya, udah. Tinggal kita pasti akan muncul di sini. Ini. Ya, Yono. Melin. Nah, saya nggak lengkap. Melin. Ambil dulu kain deh jam 4 udah mau hujan. Aku lagi kuliah nih. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mengenai Mendeley? Pak Denny. Ya. Pak. Silakan Pak. Ya, tadi kan saya coba download Mendeley. Itu Ya. setelah itu kan harus register dulu ya? Betul Pak. Register dulu, terus nanti dia masuk download ke file download ya? Betul Pak. Setelah itu baru diinstal ya? Ya, pokoknya download, install, kemudian regis atau regis dulu boleh di webnya begitu. Ini versinya semua sama aja ya? Soalnya saya di sini Mendeley desktop 1.19.4 Win32. Sama nggak? Iya, sama Pak. Pokoknya yang ada di website Mendeley, ya, Bapak download saja. Ya, ini downloadnya di mana? Nah, ini karena saya udah masuk. Nah, kemudian sebenarnya ada yang lebih gampang lagi, Bapak Ibu, menggunakan namanya web importer. Nah, ketika Bapak Ibu membaca jurnal seperti ini,
ya. Bapak Ibu kan biasanya mendownload tadi. Nah, kita nggak usah download, kita ambil metadatanya. Metadata itu apa? Metadata adalah tulisan dari judul, dari autor, nama, dari abstrak, dari ini semuanya. Tidak usah mendownload filenya, gitu. Ya, seperti yang tadi saya lakukan di sini entry manual. Ini saya masukkan metadatanya aja. Tapi kalaupun nanti mau mempelajari ini, nanti bisa lihat di YouTube di Academic News juga ada di situ. Saya ajarkan di situ lebih mudah juga sama. Namun ketika awal seperti ini, biar Bapak Ibu bisa dulu mencari sumber-sumbernya, gitu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu malah kebingungan nih mau cari yang mana, bagaimana carinya. Nah ini maka saya ajarkan satu saja untuk yang Mendeley mencari jurnal, kemudian bagaimana untuk memasukkannya, begitu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Pak, itu setelah kita install, terus itu nyimpannya di mana ya Pak? Saya coba cari-cari. Install Mendeley-nya Pak, atau? Iya. Setelah diinstal kan finish tuh. Iya. Terus aplikasi Mendeley ini simpan di mana biasanya Pak ya? Oh, Bapak masuk saja di ini saja Pak, di Windows-nya nih. Klik sini. Nah, biasanya ada muncul kayak gini Pak, kalau di aplikasi baru dia akan nyala. Oh, oke. Atau tulis di sini Mendeley begini. Pasti ada Pak. Oke, baik Pak. Baik Pak Denny, makasih. Ya, silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Denny, tanya Pak. Ya, silakan. Masih kalau misalnya Windows 10 support nggak dengan Mendeley ya? Support Pak. Support ya, masih. Saya aja ini pakai Windows 7 Pak nih. Oh itu. Oh iya. Iya. Maksudnya lagi Windows 10 Pak. Windows 2010 maksudnya. Iya. Ini saya aja 2007 Pak. Oh ya, oke. Support loh. Nah itu terus saya lihat di sini ada yang namanya huruf Cina nih, huruf kanji atau apapun, nanti apakah berubah nanti data-datanya, metadatanya? Yang mana nih Pak? Oh yang di ada layar saya. Takutnya nanti kita cek lah ini kok. Oh karena ini judulnya Pak. Oh, judulnya ini karena agak apa dari luar. Kemudian ketika kita nggak sesuai, ya misalkan kayak gini nggak sesuai nih. Ya udah, Bapak klik saja di sini. Dia akan muncul di sebelah kanan. Bapak bisa edit di sini. Titelnya, misalkan judulnya tadi apa? Misalkan contoh aja nih, teologi Pentakosta. Udah. Oh gitu ya. Kemudian edit lagi di sini. Oh ternyata autornya itu bukan Andarsari, begitu. Ternyata siapa begitu. Udah tinggal edit aja, klik aja di sini. Ini juga, semua bisa diedit. Nah biasanya begini, ketika Bapak Ibu baca nih ya, contoh saya baca yang ini ya. Ketika saya baca, kemudian saya mengutip katakanlah tadi dari abstrak ini ya. Namun saya ingin menandai, biasanya kalau di buku manual kan saya stabilo ya Bapak Ibu ya. Nah saya stabilo juga di sini bisa. Kita klik 2 kali, ya klik kanan, add note bisa. Kemudian seperti ini. Ya kita blok. Kemudian kita stabilo ini sama seperti ini. Mau ganti pakai apa? Blue. Kemudian saya kasih catatan di sini apa? Add note. Misalkan dikutip di bab 1 skripsi halaman 2 misalkan. Udah begini Pak. Nah ini saya lihat kan otomatis, oh ini catatannya apa? Oh iya biar ingat. Gitu. Sudah. Nah ini bisa praktis. Kita bisa gunakan. Ya seperti itu Bapak Ibu. Ada ini. Lagi? Masih boleh nanya nggak? Boleh Pak, silakan. Pak Oto. Semoga nggak bosan nih saya. Iya. Itu saya sering kali kan baca buku atau kan ini katakanlah ini ya kita PDF ini. Nah pertanyaan saya, waktu kita kutip apakah harus kata kesimpulan-kesimpulannya atau yang kita ambil
gitu loh. Padahal seringkali kan kita nggak mau ngambil kesimpulannya dia gitu loh. Nanti Ya maksud nggak ya, usah Pak, kutip aja yang memang Bapak mau kutip. oh gitu ya. Jadi nggak Ya. perlu yang namanya itu jurnal nggak harus kesimpulan ya Pak ya, yang Nggak kita perlu. kutip ya. Kayak saya contoh, karena ini kan tadi saya contoh, ambil saya kesimpulan karena memang sebagai rujukan penelitian terdahulu begitu kan. Nah, namun ketika kita bahas di pendahuluan, ternyata dia ini ngomong apa lagi gitu. Contoh kata ini contoh. Ini karena ini kutipan nih dari orang nih. Ini ada satu ya Pak ya. Kita bisa lihat di sini satu ini dari siapa. Ini. Nah, kalau Bapak ingin mengkutip David ini, Bapak mau cari jurnal aslinya boleh, ya, ataupun dari sini boleh, begitu. Ya sudah saya kutip ininya, ya, mana nih? Dari sini ya. Kemudian saya bahasakan secara bahasa saya, tanpa menghilangkan makna dari sini. Namun ketika di deskripsi, Bapak harus tulis David L. Smith mengatakan apa gitu. Dalam bukunya David L. Smith mengatakan bla 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 bla. Kemudian yang terakhir adalah referensinya yaitu dari siapa? Zahluku 2018. Contoh. Karena ketika kita ingin mengutip bukan berarti harus kesimpulan doang, tetapi yang lain pun bisa. Gitu. Nah ini namanya kan kita mengutip dari sumber yang memang keduanya. Kalau mau sumber aslinya ya silakan cari langsung ya si David Smith ini. Iya. Cari yang memang oh ini ada nggak ini buku 92 Bapak sanggup nggak nyarinya? Gitu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya ada lagi Bapak Ibu Ya, sebelum Pak Denny. Ya. Pak Denny terkait tadi pengutipan tadi kan tadi Bapak bilang pengutipan itu kita nggak bisa copy paste ya. Ya. Kita harus membahasakan sendiri sesuai dengan bahasa kita. Tapi tetap kita buat footnote-nya ya. Tentu Pak. Karena kita otomatis teori ini muncul dari siapa? Apakah langsung dari Bapak? Begitu. Karena kan kita mengutip sumber dari orang lain, yaitu khasnya itu ya dia mengatakan apa. Ketika teori dia katakan ya kita otomatis tidak boleh namanya langsung meskipun Bapak ambil dari buku itu kemudian kita parafrasekan dan saya akuin dari ide saya sendiri. Nah, itu tidak boleh Pak. Itu namanya disebut plagiat. Gitu. Nah, ini hal undang-undang dari akademik sendiri, akademik dalam artian dunia akademisi ya Pak ya. Ini tidak boleh. Namanya hal yang paling berdosa adalah mengutip tulisan orang tanpa mencantumkan nama si orang tersebut. Nah, kalau terkait dengan masalah jurnal itu kan biasanya kan mereka ada kutipan-kutipan juga di dalamnya. Iya. Lalu kalau kita mengambil kutipan yang sudah dikutip oleh si penulis jurnal itu, kita footnote-nya itu seperti apa? Ya, ini Pak yang tadi saya jelaskan nih. Ini satu ya Pak di sini. Ada tulisan orang nih. Tulisan orang lain dari si David ini. Ya, ini saya kasih contoh lagi. Misalkan si Zahluku ini penulis ini autor ini ngutip dari David ini kan Pak ya, ngutipnya seperti ini. Ya. Ini kan ide orang lain. Ketika saya ingin mengambil ide ini, ada dua langkah Pak. Yang pertama, Bapak ambil sumber aslinya dari sini. Bapak cari referensi ini dari mana nih? Buku. Bapak harus cari. Gitu. Itu yang pertama. Ya. Apakah nemu atau tidak? Pertanyaannya itu kan. Nah, kemudian yang kedua, Bapak memakai idenya dari Zahluku ini, Bapak kutip, tetapi masukkan namanya David dan masukkan namanya Zahluku. Mana contohnya? Begini, misalkan itu tadi David ya. Menurut David dalam bukunya yang berjudul titik apa gitu kan, bahwa misalkan apa teologi adalah ini contoh aja ya Pak Ibu, bla 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 bla. Nah, otomatis saya sudah
mencantumkan si David. Si David ini adalah penulisnya. Dia teorinya dia nih, teorinya David. Kemudian saya ambilnya dari mana? Otomatis dari siapa di sini? Sony. Nah, saya masukkan lagi dong Pak arusnya di sini. Nah, si Sony di sini, saya klik lagi. Kemudian saya klikkan di sini, saya harus pasangkan dia di sini. Nah, dia akan muncul di sini. Begitu, Pak. Oke, baik, Pak. Terus Ini tadi saya terkait mengenai sebentar. Ya, yang 20% tadi, Pak. Turnitin, ya, turnitinnya 20% harus. Gimana, Iya, Pak? Itu dia maksimal ya 20% ya. Betul, Pak. Maksimal 20%. Jika lebih, maka nanti yang pertama adalah harus mengubah parafrasenya. Pokoknya dari bab 1 sampai bab 5, itu seluruhnya jika ditotal, apakah lebih dari 20% atau tidak. Gitu. Karena Turnitin itu akan membaca keseluruhan dari mana asalnya. Dari mana asal tulisan Bapak Ibu semuanya. Gitu. Iya. Nah, ini Turnitin di sini. Saya coba login ya. Itu komisi berapa? Nanggung amat sih. Mana ada aku bikin 25 kalau komisi. Ya ini Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu ada angka ya, 62%, 26%, begitu ya, 19%. Ini saya kasih contoh. Ya, nah ini jurnal dari Dr. Roderini yang kemarin mungkin ada mengajar juga di Kemang ya. Nah ini ketahuan Bapak Ibu, dia ambil dari mana, tulisannya siapa. Nah, ini 19%. Nah, ketahuan langsung di sini. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengelak. Oh ini ide saya kok, dari saya kok, gitu kan? Nih ya, ketahuan. Yang ini Pak, walaupun tadi kita bahasakan sendiri Pak ya, tetap terdetek ya Pak? Iya, bahasakan sendiri otomatis akan meminimalisir. Jadi makanya tadi jangan copy paste langsung. Oh gitu. Iya, makanya di sini nih ketika Bapak Ibu bilang enggak kok saya enggak ini. Nah, ini ya buktinya, saya tinggal klik aja di sini. Klik. Tuh, sumbernya dari mana? Eprin Undip, saya klik saja di sini. Langsung dia detect, oh ternyata tugas ya Pak, dari sumbernya dari ini. Oh. Jadi secara otomatis mesin ini akan mendetek. Nah, ini yang sudah dilakukan di tahun kemarin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi nanti ketika ingin membuat skripsi ya, yang diusahakan harus menggunakan bahasa kita sendiri. Oke, undang-undang misalkan atau ayat Alkitab. Masa saya rubah-rubah itu ayat Alkitab gitu kan? Kan nggak mungkin gitu. Gimana caranya? Itu ya. Nah, jadi ada namanya mengkutip tetapi tidak mencantumkan apa yang makna tulisan yang ada di Alkitab langsung. Ya, jadi kita mengutip begini. Oke, saya mengutip misalkan di ayat Alkitab, misalkan Matius 1 ayat 1 gitu misalkan, ya. Berbicaranya tentang apa di situ, Bapak Ibu jangan langsung pindahkan dari Alkitab tersebut, Alkitab itu pasal 1 ayat 1 langsung ke skripsi. Jangan, tapi ambil aja intinya. Kan Bapak Ibu sudah pintar nih. Oh, ternyata tuh makna dari ayat itu tuh apa? Gitu. Itu saja. Jadi Matius 1 ayat 1 mengatakan bla 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 bla. Nah, bla 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 ini dari bahasa Bapak Ibu sendiri. Begitu. Jangan langsung
copy paste langsung dari ayat ini. Nah ini orang-orang teologi kan handal sekali kan menggunakan ayat kitab ini, ambil di sini, ambil di sini. Ternyata pas dicek banyak sekali gitu plagiatnya. Oh itu ayat Alkitab gimana caranya? Ya itu tadi seperti tadi. Sama juga dengan undang-undang. Undang-undang juga sama kan, otomatis nggak bisa merubah undang-undang, isi undang-undang itu, ya. Nah tapi ambil dari makna dari undang-undang tersebut apa? Intisarinya aja kita bahasakan sendiri. Ada ini, ya, ada itu tanya, Pak. Ada ini tanya lagi Pak. Silakan Pak. Supaya aman pada ini katanya sih dia bilang, ada yang bilang nih, kenapa nggak kita pakai kutip langsung, kutip tidak langsung aja Pak? Kutip langsung ya pada ini ya, tanda kutip semuanya gitu. Itu gimana Pak ini? Iya, jadi begini. Kalau itu kan kita harus pakai ide sendiri supaya kita nggak terdeteksi, katanya ada yang bilang nih benar tahu, maka saya tanya pada ini, kita pakai aja kutip itu dua-dua biar aman, kata itu gimana Pak? Setiap orang pasti mempunyai ide yang berbeda Pak ya, dan memang ya intinya bagaimana caranya biar tidak terdetek plagiarisme, dalam artian kemiripan ini gimana caranya, ya ini hal yang memang saya ajarkan ya seperti ini Pak, dan saya sudah praktekkan di beberapa penelitian saya juga ya menggunakan parafrase kita. Kita ambil, jangan kita merubah maknanya tulisan itu, tapi kita rubah saja, otomatis itu Bapak Ibu kan sudah membaca nih, dan maksud dan arti dari tulisan itu tuh menjelaskan tentang apa. Nah kita jelaskan lagi dengan bahasa kita lagi, gitu. Ya, karena memang sekarang zamannya memang sudah digital, semua juga sudah digital, dan memang STT Battle sendiri mempersyaratkan untuk mengecek plagiarisme. Gitu. Silakan Pak Nixon tadi. Ya Pak Deni, kalau ternyata setelah kita kutip lalu kita ulang dengan bahasa kita tanpa mengubah makna, ternyata setelah dicek ada referensi yang bersamaan, itu bagaimana Pak Deni? Terkadang pasti kita tidak dapat menghindari Pak. Ketika deskripsi tulisan bab 1 atau tulisan misalkan pengantar, ini kan bahasa-bahasa umum Pak. Ya. Ataupun misalkan contoh di judul. Nah, memang kita sediakan namanya untuk 20% itu ya kewajarannya Pak. Otomatis tidak ada yang bisa sampai 0% Pak. Sampai 1% itu sangat jarang sekali. Maka kenapa di dalam tulisan ini, di dalam skripsi kita batasi maksimal 20%. 20% itu sudah menyangkut hal-hal umum. Gitu. Nah, pasti otomatis ketika kita merubah bahasa, ya, maka sangat kita ya pintar-pintar kita menggunakan bahasa kita, dan memang ya otomatis kita akan ya bagaimana menghindari plagiarisme ini atau kemiripan ini. Meskipun tanda kutip Bapak nggak plagiat gitu ya, tapi namanya mesin Pak, dia akan mendetek mau Bapak plagiat atau enggak, atau Bapak ini pasti akan namanya mendetek. Ini contoh ya Pak ya, di sini nih. Ini di sini kelihatan ya Pak ya, tulisannya ya. Bentar. Nah ini, sebenarnya ini angka kan sedikit nih. Ini tetap aja kedetek gitu di. Nah kemudian ini juga teori ini. Kedetek kan. Nah ini ya bagaimana kita bisa memparafrasekannya lagi. Nah ini yang dikit-dikit nih, makanya kewajaran. Kewajarannya 20%. Nah makanya di sini ininya 19%. Tingkat kewajarannya inilah yang memang kita ini tolerir dalam hal ini. Bapak. Ya, kalau begitu Pak Deni, kan kita juga nggak tahu nih nanti setelah kita susun bab per bab, bisa nggak langsung kita cek dulu apakah memang muatan yang kita susun itu masuk kepada 20% itu tadi. Jadi biar kita aman gitu Pak. Oke, saya saran
Bapak Ibu nulis dulu semuanya. Kayak sekarang kan pasti misalkan udah bab 3 nih, silakan cek. Tapi ketika masih bab 1, kemudian saya cek, kemudian bab 2 saya cek. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan dia akumulasi perhitungannya. Nanti bab 1 bukan kayak gini. Bab 1 Bapak Ibu cek ternyata di sini ya 10%, ya. Kemudian bab 2 cek lagi, oh ternyata 15% kayak gitu. Nah, nggak bisa seperti ini Bapak Ibu. Harus gabungan dari bab 1 sampai bab 5. Karena apa? Dia akan menjumlah seluruh katanya. Otomatis bab 1 dengan bab 2 kan ini beda katanya. Berapa ribu kata. Ya. Kalau digabungkan semua dari bab 1 sampai bab 5, ini akan meminimalisir. Misalkan yang tadinya ini di sini 10% bab 1, 15% bab 2. Ya. Ternyata pas ditambah sampai bab 5 semuanya, ternyata hanya 18%. Kan harusnya 25 begitu kan? Nah, ini nggak bisa begini. Nanti akan namanya menjumlah seluruhan kata. Karena kan seperti kayak angka saja, misalkan 1 juta, berapa persennya, misalkan 20%-nya adalah berapa? 200. Nah, nanti 100.000 misalkan berapa persennya? Ya 20%-nya ya 20.000. Nah, jadi akan menjumlahkan, lebih baik sampai bab 5. Gitu. Ya. Baik, makasih Pak Denny. Ya, Pak begitu Denny. Bapak Ibu. Silakan. Ya, kira-kira untuk trik-trik untuk meminimalisir yang 20% tadi, ada nggak Pak? Selain daripada, oke kan tadi kita dalam mengutip itu kan kita harus membahasakan dengan bahasa kita sendiri. Ya. Tapi mengingat banyaknya buku yang akan kita jadikan sebagai referensi, kan kemungkinan besar kan angka 20% itu kan masih tetap ada Pak. Kira-kira ada trik lain nggak Pak untuk meminimalisir yang 20% itu? Ya, dari trik yang saya jumpai yang paling ampuh ya ini Pak, memparafrasekan dan gunakan ya apa namanya bahasa-bahasa yang memang kita ya sering baca. Dalam hal ini ketika kita ingin menulis sesuatu, otomatis kita punya bahasa juga harus diperkaya lagi begitu. Dalam hal ini ya bisa kita bahasa apa? dalam penelitian atau dalam ilmu ini ya harus sesuai dengan akademik Pak begitu. Oh gitu. Ya. Itu sih Pak. Soalnya kan kita kan bahasa kita kan masih belepotan Pak dalam penyusunan kata-kata. Ya, nanti pasti lama-lama bisa Pak. Makanya sebelum Bapak misalkan sedang menulis skripsi ini, Bapak usahakan cari dulu referensi penelitian dulu Pak. Jadi perkaya namanya bahasa kita. Dalam arti sering membaca penelitian orang, otomatis kita juga akan oh iya nih seperti ini kayak gitu. Pasti akan ada namanya itu kecantol Pak. Kita sering membaca, entah itu buku atau penelitian gitu. Itu jadi persoalan Pak. Membaca ini kan kayaknya agak berat gitu Pak. Kadang-kadang baca bikin ngantuk Pak. Ya ini Pak harus berkorban Pak. Memang ketika berbicara skripsi ya pasti akan ada waktu yang tersita gitu. Oke lah. Pak Denny. Ya. Seandainya nih Pak, kita ngalami kesulitan pas sedang melaksanakan, maksudnya menemukan yang tadi semuanya. Kita bisa WA Bapak nggak sih Pak, atau telepon? Untuk apanya nih Bu? Maaf. Contohnya kita sudah baca jurnalnya nih, kita ngutip Pak. Coba kita mengalami satu kesulitan gitu Pak. Ya, boleh saja sih. Boleh ya saja. Pak. Tapi mohon maaf Bu, kadang-kadang misalkan kayak saya online terus saya nggak baca, ini lagi ber-WA tetapi dengan yang lain nih, biasanya kayak gitu karena sedikit ada kesibukan juga ketika tugas di kantor juga seperti itu. Ya nggak apa-apa Pak, yang penting nanti kan bisa kita hubungi lagi Pak. Ya. Saya juga ngerti Bapak sibuk juga ya Pak. Intinya harus sabar lah. Ya, nanti bisa lihat di YouTube juga, nanti saya akan kasih rekamannya. Dan ketika ingin mempelajari Publish or Perish atau Mendeley, ada di YouTube yang Academic News itu ada juga, semua udah informasi. Boleh Pak, di-share Pak di grup nanti Pak. Ya, boleh. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi, ini waktu tinggal 10 menit lagi. Yang teman-teman pagi ini gimana? Yang kelas pagi?
Aman Kak Denny, aman. Udah pada ngerti Aman, semua ya. kali Pak Denny. Halo Kak Den. Pak Denny, Kak Den, satu lagi apa Pak nih, Kak Denny. Den? Ya, ya, gimana nih? Siapa nih? Silakan. Pak Nixon, Kak Den. Pak. Oh, Pak Nixon ya, silakan Pak. Pak, siapa dulu nih? Ya, saya Pak Nixon, Pak. Oh, Pak Nixon lagi. Gini Gimana? Pak, kalau kita buka e-book kan atau Google Scholar, kan kita baca buku itu Pak. Iya. Tapi bukunya kan ada sebagian pratinjau Pak. Bagaimana itu Pak? Gak bisa kita buka semua. Google Books biasanya itu Pak. Iya. Ya, cari yang memang, karena gini Pak, ketika kita berbicara di Google Book, ya kita nggak mungkin langsung, oh gimana cara ngehacknya gitu kan Pak, otomatis. Ya. Tapi ya itulah yang disediakan oleh Google. Kenapa? Ya karena memang Google juga pasti cari uang Pak, supaya langganan gitu Pak. Gitu. Gitu ya. Makanya gini Pak, di dalam skripsi usahakan paling banyak adalah jurnal. Karena apa? Jurnal yang terupdate. Ya. Buku hanya sebagai penunjang. Ketika berbicara sebuah penelitian sama. 80% dari jurnal, 20% dari buku dan referensi lainnya. Referensi lainnya ini undang-undang, ayat, Alkitab atau lain sebagainya. Itu bisa. Tapi paling banyak diusahakan buku Pak. Karena ini memang nggak akan ada pembimbing yang nyoret itu dari jurnal. Oh jangan, ini harus dari buku juga begitu. Ya bisa dari buku, tapi itu tadi makanya nggak mungkin dosen melarang jangan banyakin jurnal gitu. Pasti nggak mungkin. Karena jurnal itu ilmu yang terupdate, penelitian yang terupdate begitu. Baik. Gitu, Pak. Ya, Adven tadi. Iya Kak Den. Kak mau tanya dong yang di apa namanya publish or perish tuh. Aku kan udah download ya Kak. Nah tadi udah coba yang Google Scholar udah bisa. Terus sekarang mau coba yang Scopus nih Kak. Ya. Keyword udah aku masukin. Terus tahun juga aku udah masukin. Nah begitu aku search, kenapa yang di keluarnya itu disuruh kasih apa? API key. Oh iya. Di Scopus ya. API key. Iya itu apa ya? Nah, ikutin aja. Nanti APK di sini ya. Ini karena saya udah masukin APK ya. Jadi nanti kamu akan diarahkan ke web untuk ngambil APK-nya. Ikutin aja langkahnya. Nanti ada di Elsevier biasanya. Iya, Elsevier ini aku lagi di sini. Cuman aku bingungnya disuruh masukin label sama website URL. Nggak usah. Itu gimana ya? Nggak usah. Nanti Advent ada rekaman untuk publish or perish ya, caranya gimana, kemudian pakai APK-nya itu gimana, nanti ada di ini di Academic News itu ada gitu. Oh, nanti boleh minta tolong share di grup ya Kak? Ya, ini agak lemot nih. Iya nggak apa-apa Kak, nanti aja Kak. Ya, oke begitu. Yang lain? Oke, thank you Kak Denny. Yuk, silakan. Tidak ada sebelum akhiri, kayaknya sudah terbayang-bayang ya di bawah di awan nih pikir oh iya ternyata begini. Nah ini masih berjuang Pak. Pak Denny, makasih banget nih, sangat membantu banget. Iya Pak, sama-sama. Pak Denny. Waduh, kita jadi tiba-tiba terbuka semua gitu. Langsung semangat ya Pak ya. Iya, tambah semangat Pak Denny. Iya Pak, biar tahun depan sudah. Pak Nixon. Dosen pembimbing juga nggak? Terbuka apanya? Jangan lupa ngopi. Nah iya tuh. Ini kayaknya ngomong semua nih. Semangat bapak-bapak yang ada di kelas paralel, semuanya ibu-ibu juga sama. Karena memang ya kondisi seperti ini ya kita harap maklum juga, tetapi jangan sampai terlena dengan keadaan ini kan pasti. Makanya kita harus bagaimana nih? Saya duduk di rumah, saya bisa mencari referensi yang sebanyak-banyaknya. Nah, inilah yang memang kita dari Prodi Teologi dari STTPTL Indonesia bisa mungkin memberikan satu pencerahan bagi Bapak Ibu. Gitu. Ya, baik. Mungkin saya akhiri bisa ya.
Bisa Pak Denny. Baik Pak Denny, terima kasih. Berkati Pak Denny. Baik, Tuhan berkati. nanti Pak Derson nih silakan pimpin dalam doa. Baik Untuk Pak. mengakhirinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kasih-Mu yang hari ini kami tetap rasakan secara khusus buat persiapan skripsi. Kami percaya kami tidak pernah sendiri, ada Roh Kudus yang akan menolong kami. Hamba-Mu yang sudah mempresentasikan bagaimana kami boleh membantu lewat media ya Tuhan perpustakaan, sehingga yang kami lakukan boleh yang terbaik, baik untuk sebagai kami mahasiswa dan juga Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipersiapkan. Untuk itu hamba Pak Denny, Pak Denry, dan juga Tuhan Ibu Ivon, Engkau terus pakai mereka, terus Engkau berkarya atas mereka, mengurapi mereka, sehingga terus menjadi berkat. Teman-teman kami, baik yang ada di mana saja pun ya Tuhan, berkati kami, mampukan kami, karena kami tahu ada keahlian dari Roh Kudus yang akan menolong kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, nama Tuhan dipermuliakan. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Denny sekali Baik, lagi. terima kasih Bapak Ibu, semangat teman-teman. Selamat pagi juga. Thank you Kak Den. Siap ya Pak Denny direspon dengan kami ya. Oke, nanti dikirim di grup. Shalom. Ya, halo. Tuhan berkati hari ini. Ya.